32 yang bergabung sampai saat ini. Em, Hari ini saya tidak akan menggunakan waktu sampai penuh ya, karena saya harus ke fakultas. Karena hari ini ada pemilihan bakal calon dekan dan paling akhir harus akan ditutup itu pukul 12 ya. Jadi mungkin nanti paling lambat saya akan akhiri perjumpaan kita pukul 10.30 ya. 10.30 eh untuk persiapan saya ke fakultas biar tidak terlambat. Baik saudara, minggu lalu kita sudah eh, membicarakan tentang orbital molekul untuk molekul yang dibentuk oleh dua atom, baik atom yang sama maupun atom yang berbeda ya. Diawali dengan molekul-molekul yang dibentuk oleh atom-atom periode 2 ya, mulai Li2 sampai dengan Ne2. Ya. Jadi ini eh, ringkasan dari diagram energi orbital molekul mulai eh, Li2 sampai Ne2. Ya, yang ditampilkan di sini memang tidak semuanya ya. Tapi yang penting di sini yang perlu saudara eh, pahami adanya mixing ya, adanya mixing antara orbital antara dua orbital yang simetrinya sama, yaitu orbital S dan orbital P, yaitu eh, ini sigma G ya, sigma G dari 2S dan sigma G dari 2P ini mengalami mixing. Nah, dan mixingnya itu kuat sampai dengan N2 gitu ya. Sampai dengan N2 sehingga eh, sigma G dari 2P itu akhirnya tertolak eh, apa, mengalami peningkatan tingkat energi sehingga lebih tinggi dari tingkat energi orbital molekul pi bonding di sini. Jadi ini naik, kemudian yang ini turun ya, yang ini turun. Tolak menolaknya seperti itu, dan itu terjadi sampai N2. Ya, urutannya Anda bisa lihat di sini, ini sigma S bonding, sigma 2S bonding, sigma 2S anti bonding, kemudian ini pi 2P bonding, di sini sigma 2P bonding. Nah, ada yang atas ini pi anti bonding dan ini sigma anti bonding. Sementara untuk O2 dan F2 normal ya. Jadi eh, sigma P anti bondingnya normal, lebih rendah dari eh, orbital molekul pi bonding. Jadi di sini perbatasannya. Ini untuk molekul yang dua atom yang dibentuk oleh atom yang sama. Nah, ini bisa kita kembangkan untuk molekul yang berbeda, yang disusun atau yang dibentuk oleh atom yang berbeda. Misalnya di sini CO ya, CO itu menghasilkan orbital diagram energi orbital molekulnya seperti ini ya. CO itu mengikuti N2, jadi eh, orbital molekul pi-nya itu lebih rendah dari sigma-nya yang dibentuk oleh orbital P ini ya, 2P. Jadi urutannya seperti ini.
Untuk yang eh, atomnya berbeda, berarti elektronegativitasnya berbeda. Yang negatif lebih rendah, jadi misalnya oksigen, 2s oksigen lebih rendah dari 2s karbon, 2p-nya juga begitu. Itu saya kira eh, kemarin sudah sempat kita bahas ya. Baik, kita hari ini kita lanjutkan materi 4A dan 4B. 4A dan 4B. Iya, baik. 4A dulu, ini 4A ini isinya tentang interaksi orbital ya, interaksi orbital baik yang melibatkan orbital S maupun orbital P, kemudian eh, bagaimana kalau berinteraksi membentuk orbital bonding dan anti bonding. Saya kira ini sudah banyak kita bahas ya, bahkan pada pertemuan pertama. Silakan ini dibaca ulang, kemudian eh, di sini juga ditampilkan distribusi eh, elektron atau muatan pada berbagai molekul, misalkan untuk molekul He dua kali ini kalau ada ya, kalau He dua kali ini ada eh, distribusinya berdasarkan interaksi elektronnya seperti ini. Kemudian ini untuk Li dua, jadi distribusi elektronnya seperti ini ya. Untuk interaksi apa namanya orbital S-nya, juga orbital P ya. Ini untuk O2 bagaimana distribusi muatannya baik bonding maupun anti bonding ya. Sigma maupun P. Silakan ini dibaca, dipelajari sendiri. Nah, ini untuk eh, distribusi muatan untuk molekul yang polar ya. Jadi misalnya LIF, kemudian HF, LIH, ya. Terlihat bahwa untuk molekul polar maka distribusi eh, atau kerabatan elektronnya itu lebih besar pada atom-atom yang lebih elektronegatif ya. Ya, ilustrasi yang lain terhadap tentang kerapatan elektron itu bisa kita bandingkan antara F2, F2 rata ini ya, distribusinya sama antara F yang satu dengan F yang lain, demikian juga Li2 itu juga sama. Sementara untuk molekul polar seperti HF dan LiF tentu eh, distribusi apa namanya elektronnya itu lebih besar pada daerah atom yang lebih elektronegatif. Itu yang materi 4A, kemudian materi 4B, nah ini yang eh, di materi 4B. Di materi 4B ini pada akhir eh, halaman itu akan mulai diperkenalkan kepada kita, yaitu tentang bagaimana konsep simetri di dalam ikut eh,
menyelesaikan masalah-masalah struktur elektron, terutama untuk molekul-molekul yang lebih kompleks ya. Nah, di akhir materi ini nanti ada bahasan eh, tentang molekul N atau ion NO2 minus ya, NO2 minus. Nah, sebelum ke sana, sini diawali dengan membahas interaksi orbital lagi ya. Ini orbital yang dicontohkan di sini bagaimana kalau dua orbital P membentuk ikatan sigma, baik bonding maupun anti bonding ya. Ini yang sigma 2P bonding, ini yang sigma 2P anti bonding. Eh, kita bisa lihat di sini untuk sigma 2P itu berkarakter grade, sementara untuk yang 2P anti bonding berkarakter ungrade. Nah, mengulang tentang tadi distribusi elektron atau distribusi muatan pada molekul dua atom, ya. Ini ada contoh CO dan N2. Kalau N2 ini distribusinya rata ya karena molekulnya dibentuk oleh eh, dua atom yang sama. Sementara untuk CO karena O lebih negatif dibandingkan dengan C, maka eh, kerapatan elektronnya akan lebih condong, lebih banyak tertarik ke atom O. Ya. Ini juga ilustrasi tentang eh, interaksi orbital yang terjadi pada CO ya. Ini interaksi yang membentuk ikatan pi, yang pi bonding ya, pi bonding yang melibatkan interaksi dua orbital P bersifat eh, ungrade, sementara yang anti bonding untuk interaksi orbital P yang menghasilkan anti bonding itu bersifat eh, grade. Ya. Orbital diagram energi orbital molekul CO lengkap dengan pengisian elektronnya bisa kita lihat di sini. Ini contoh lain ya, contoh lain dari diagram energi eh, molekul CO. Sedikit berbeda dengan yang disajikan oleh apa namanya, oleh Ashcroft yang tadi saya tampilkan di awal ya. Tetapi urutannya sama ya, urutannya di sini sama. eh, di sini diambil yang interaksi orbital valensi 2s dan 2p. Yang paling rendah itu sigma bonding 2s, ya. Kemudian di atasnya ini sigma anti bonding 2s. Kemudian CO itu mengikuti eh, urutan tingkat energi N2, jadi Pi-nya lebih dulu. Ini Pi terdiri dari dua ikatan Pi, kemudian di atasnya baru ikatan sigma, ya, sigma yang dibentuk oleh orbital BZ misalnya ya. Kemudian di atasnya yang kosong itu dua orbital pi antibonding dan yang paling tinggi itu adalah orbital sigma antibonding. Sehingga CO sama dengan N2 itu bersifat diamagnetik sepertinya. Semua elektronnya berpasangan. Perbedaannya cuma di sini ya. Di sini eh, dibuat turun ya. Jadi apa namanya, di sini digambarkan eh, sigma antibonding dari 2S ini juga berinteraksi dengan ini, dengan salah satu dari orbital 2P ya, sehingga akan eh,
apa ini juga menghasilkan bonding ya, bonding baru dengan antibondingnya. Ya. Ya, sebenarnya bisa saudara pahami dengan menggambarkan ya, gimana bentuk antibonding 2S ya. Antibonding 2S. Tentu antibonding 2S itu bisa berinteraksi dengan orbital P ya, dengan orbital P untuk menghasilkan apa namanya eh, orbital molekul bonding dan antibonding baru. Artinya menguatkan terjadinya interaksi ikatan sigma yang selain melibatkan orbital P juga melibatkan orbital antibonding ya, antibonding dari eh, 2S. Juga kalau melihat ilustrasi ini juga ada interaksi antara eh, bonding 2S dengan salah satu dari orbital eh, P ya, bonding 2S dengan salah satu orbital 2P. Jadi cara memahami diagram energinya itu seperti ini, tanda garis putus-putus itu menunjukkan adanya interaksi orbital eh, dari atom yang satu dengan atom yang lain. Kalau pada contoh yang digambarkan tadi di awal itu eh, interaksinya lebih sederhana, jadi garis-garis interaksinya itu lebih sederhana. Begitu cara memahami diagram orbital molekul yang di sini lebih complicated ya. Jadi di sini ada eh, apa namanya interaksi juga antara orbital S dengan orbital P. Itu yang sebenarnya yang lebih sesuai yang kemudian disebut dengan eh, apa itu hibridisasi, apa itu mixing ya. Itu lebih lebih apa ini yang lebih kompleks. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Bapak izin bertanya. Ya, silakan sebutkan namanya. Eh, saya Nailah Fatmawati, izin Ya, untuk bertanya. Eh, itu kan ada interaksi antara orbital P dan dengan orbital S ya, Pak. ya, Terjadinya bonding. Nah, itu pada situasi apa saja interaksinya? ya. Jadi tidak tergantung situasi. Artinya eh, kalau kita bicara orbital molekul, berarti kan interaksi orbital atom antara atom yang satu dengan atom yang lain ya. Maka eh, interaksi yang dapat kita gambarkan itu selain interaksi eh, parsial, dalam arti seperti yang ditampilkan pada slide PPT yang tadi sudah saya tampilkan, atau mungkin ini saya stop dulu ya. Saya tampilkan slide yang tadi ya, saudara bisa lihat bedanya ya. Nah, ini yang saya maksud, misalkan CO ya, CO ini kalau kita berpikir sederhana, artinya tidak melibatkan mixing, tidak melibatkan eh, interaksi SP, maka yang terlihat seperti ini ya. Garis yang menggambarkan pembentukan bonding dan antibonding itu parsial. Jadi S dengan S ya, 2S dengan 2S, kemudian 2P dengan 2P. Ini kan terlihat tidak ada interaksi P dengan S misalnya ya, itu tidak terlihat. Nah, yang tadi ya bentuk yang lain tadi ya, yang melibatkan nah seperti ini misalnya ya, eh ini CO ya seperti yang tadi, maka interaksi orbitalnya kan lebih complicated ya, lebih complicated. Eh, Misalnya di sini ditampilkan juga bagaimana eh, apa namanya orbital 2S itu juga berinteraksi dengan
orbital 2p di sini. Ya, sehingga nanti interaksi itu juga akan menghasilkan orbital molekul bonding yang baru yang otomatis eh, hasil interaksinya ini menjadi lebih rendah tingkat energinya ya, terdorong ke bawah gitu. Kemudian juga anti bondingnya, kalau saudara lihat ini, anti bonding 2S itu ternyata juga berinteraksi menghasilkan ikatan sigma juga ya, sigma juga dengan orbital P. Tentu untuk bisa memahami ini Anda gambarkan saja bentuk orbital molekul sigma antibonding yang dibentuk oleh orbital 2s ini seperti apa. Kemudian Anda sinkronkan dengan orbital 2p yang simetrinya sama, itu seperti apa. Sehingga dari situ saudara bisa memahami bagaimana orbital 2 2s antibonding ini kemudian membentuk ikatan sigma dengan orbital 2p. Tentu yang simetrinya itu bersesuaian. Tanpa saya beri contoh gambar, apakah bisa ditangkap ini? Nah, insya Allah bisa Bapak. Jadi untuk adanya mixing itu antara orbital S dan P itu tergantung pada molekul tertentu ya Pak. Ya, pada jenis orbitalnya, terutama pada simetri orbitalnya ya. Jadi itu sebenarnya terjadi pada molekul dua atom apa saja, cuman tadi yang pembahasan awal itu kan tidak melibatkan interaksi orbital ya. Cukup diberi penjelasan ada mixing di situ, mixing SP misalnya. Tapi sebenarnya ini bisa eh, apa namanya bisa dipahami kalau saudara eh, melihat bentuk ya, bentuk dari orbital molekul yang dihasilkan. Jadi misalnya orbital 2s antibonding itu kan seperti ini ya. 2s antibonding itu kan seperti ini. Ini plus, ini minus kan. Nah, maka 2s antibonding ini tentu punya peluang untuk berinteraksi dengan orbital 2p juga kan gitu. Ya. Misalnya kalau kemudian di sini ada orbital 2p ya. 2p yang kebetulan seperti ini, simetrinya seperti ini, maka ini kan bisa overlap gitu ya. Jadi 2p dari atom apa namanya? Dari atom O ya. 2p dari atom O itu bisa overlap dengan eh, 2s antibonding ini ya. 2s antibonding. Jadi ini overlapping. Ya, overlapping maka akan dihasilkan kalau seperti ini kan akan menghasilkan orbital baru yang itu kemudian disebut dengan mixing tadi juga bisa juga ini dikatakan hibridisasi juga bisa gitu ya. Ya. Cuma juga yang bonding ini ya, silakan Anda pahami dengan gambar. Satu S 2S bonding itu bentuknya seperti apa, kemudian kita cocokkan dengan orbital P. Kalau melihat ilustrasi diagram orbital molekulnya, kita ada interaksi lebih lanjut kan antara orbital 2p dengan orbital bonding dari 2s. Ada interaksi lebih lanjut. Ya. Apa maksud saya? Bapak, terima kasih atas Oke, jawabannya. nah, Naila. Terima kasih. Di belakang Naila mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya. Jadi kalau dibuat
ringkasan gitu ya tentang interaksi orbital itu ya, Mem- yang melibatkan juga perbedaan elektronegativitas. Di sini ada ilustrasi tiga interaksi. Jadi kalau dua orbitalnya sama, ini orbital dari dua atom yang sama, ya, kemudian membentuk atau melakukan interaksi bonding dan anti bonding, maka saudara bisa lihat di sini eh, bondingnya turun ya, energinya turun sebesar tertentu, kemudian anti bondingnya naik. Nah, ini naik turunnya ini sama dengan naiknya itu ya. Jadi besarnya penurunan energi bonding ini sama dengan besarnya naiknya tingkat energi anti bonding. Nah, eh, kadar ikatan kovalennya itu bisa dilihat dari ini, ya, dari turunnya ini ya. Jadi dari sini titik kesetimbangan ini eh, sampai ke sema bonding ini. Itu kalau eh, dua atom yang sama membentuk ikatan. Sekarang kalau dua atom yang berbeda membentuk ikatan, maka ilustrasi interaksi orbitalnya dan diagram energinya seperti ini. Sama di sini menghasilkan sema bonding dan sema anti bonding. Ya, ini turun relatif dari B, ya dari orbital B, dan ini sema anti bondingnya naik relatif dari A. Dan naiknya ini sama dengan turunnya, naiknya sama dengan turunnya. Maka eh, apa namanya tingkat atau kadar ikatan kovalen yang terdapat pada molekul AB ini itu terlihat lebih kecil dibandingkan dengan ikatan kovalen yang dibentuk oleh dua molekul yang sama, dua atom yang sama ini. Kalau eh, tingkat perbedaan elektronegativitasnya ini kita pertajam, ya selisihnya. Jadi elektronegativitas antara A dan B itu jauh, maka praktis dengan ilustrasi yang sama dengan ini tadi, maka akan menghasilkan sigma bonding yang relatif sama dengan tingkat energi dari orbital B. Antibodinya relatif sama dengan tingkat energi dari orbital milik A ini ya. Sehingga di sini praktis persentase ikatan kovalen yang terbentuk itu sangat kecil ya. Sangat kecil. Inilah yang kemudian dikenal dengan ikatan ionik ya. Ikatan ionik. Jadi dari sini juga menguatkan pada pemahaman kita bahwa ikatan itu yang murni itu hanya ada ikatan kovalen, tapi kalau ikatan ionik itu tidak ada yang murni ionik ya, pasti ada sekian persen kadar kovalennya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Baik, saya lanjutkan. Ini hal lain yang ya hampir mirip dengan tadi, dengan mixing, dengan apa tadi sudah saya sebutkan, hibridisasi. Jadi misalkan molekul HCl, ya eh, dalam keadaan normal ya, kalau kita bayangkan bagaimana struktur elektron dari HCl, maka seringkali kita eh, langsung menganggap bahwa pada molekul HCl, Cl itu Cl itu eh, elektron valensinya itu sudah kita bayangkan sebagai elektron-elektron yang berada pada orbital hibrid ya. Sehingga kalau realitanya struktur elektron Cl itu ada dua elektron pada orbital 3s, kemudian ada dua elektron di orbital Px misalnya, dua elektron di orbital Pj misalnya, kemudian satu elektron di orbital Pz, maka eh, seringkali kita karena ini sudah menjadi kebiasaan kita atau sudah otomatis gitu ya, kita sering menganggap keempat apa namanya ketujuh elektron Cl itu sudah
pada geometri tetrahedral gitu ya. Tidak membayangkan satu pasang di S, kemudian 5 yang lain berada di orbital P. Itu biasanya kita membayangkan seperti itu. Maka bagaimana orbital molekul menjelaskan hal itu? Anda bisa lihat di sini. Jadi sebelum terbentuk interaksi orbital sehingga membentuk orbital molekul HCl, maka saudara perhatikan di sini diawali dengan pembentukan orbital hibrid ya antara 3s dan 3p dari eh, atom Cl. Nah, satu orbital 3s dan 3 orbital 3p ini kalau kemudian membentuk orbital hibrid, hibridnya dikenal dengan sp3 ya. sp3, maka hasilnya ini tingkat energinya bisa saudara lihat eh, untuk orbital 3s itu akan naik ya, sementara orbital 3p akan turun. Karakteristik dari pembentukan orbital hibrid itu seperti itu. Orbital yang energinya rendah itu akan sedikit terangkat naik, sementara orbital yang energinya lebih tinggi itu akan turun ya, seperti ini. Ini adalah 4 orbital hibrid sp3. Nah, baru kemudian yang berinteraksi dengan orbital dari hidrogen itu adalah orbital hibrid ini. Cara memahami diagram energi orbital molekul ini seperti itu. Nah, sehingga di sini karena eh, yang terlibat ikatan itu hanya satu atom hidrogen, dan kita tahu atom hidrogen itu orbitalnya 1s, maka interaksinya itu akan eh, melibatkan salah satu dari orbital hibrid sp3 ini, sehingga terbentuk orbital molekul bonding, ya, sigma bonding dan anti bonding. Nah, kalau saudara perhatikan di sini yang terlibat itu tentu orbital dari Cl, yaitu orbital hibrid sp3 yang energinya tentu lebih bersesuaian dengan orbital atau energi orbital 1s dari hidrogen. Jadi yang dipilih yang ini, yang lebih tinggi ini, salah satu dari yang lebih tinggi ini berinteraksi dengan 1s dari hidrogen. Sementara yang paling rendah ini dia akan bersifat sebagai non-bonding ya. Ini non-bonding, jika ini diambil satu untuk bonding, otomatis sisanya, dua sisanya itu non-bonding juga. Jadi ini adalah diagram tingkat energi molekul HCl. Ya, molekul HCl. Dan tentu dari sini ini eh, pengisian elektronnya, kalau saudara ingin lebih lengkap, eh, Cl itu memiliki 7 elektrovalensi. Jadi ini dua, 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 ini satu. Ya, hidrogen ada satu, maka kemudian pengisian elektronnya karena ada 8 ya, isinya ini dua, 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 dua. Ya. Sehingga kalau kita lihat di sini karakter elektron eh, apa namanya ini homonya kan ya, homonya itu lebih dekat karakternya dengan Cl ya. Ini yang memberikan informasi kepada kita bahwa molekul HCl itu bersifat polar ya, bersifat polar. Oke, ini tambahan tentang hibridisasi. Ada pertanyaan? Jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, ini eh, contoh lain. Kalau tadi itu molekul yang hanya dibentuk oleh 2 atom. Kan bagaimana kalau 3 atom? Contoh salah satu contoh molekul 3 atom yang cukup sederhana yaitu BeH2 ya, BeH2. Eh
Be itu energinya lebih tinggi karena ini lebih elektropositif ya, berilium dibandingkan hidrogen, maka yang di kiri itu berilium, yang di kanan hidrogen. Ini perlu saudara perhatikan. Di sini untuk berilium itu normal ya, S, 2S dan 2P seperti ini. Nah, kemudian untuk dua hidrogen ya, dua hidrogen yang ada di kiri dan kanan itu eh, ini sudah mulai apa? Mulai menggunakan stop ya. Walaupun ini masih tingkat awal ya, jadi tidak perlu ada bantuan tabel karakter. Jadi di sini dua dua atom hidrogen itu dipandang sebagai satu kesatuan ya. Seperti saudara ketahui, hidrogen ini kan punya orbital 1s ya, punya orbital 1s. Eh, maka kombinasi dua orbital 1s dari hidrogen yang kiri dan hidrogen yang kanan itu bisa menghasilkan loop 1s yang plus plus, bisa juga plus minus, plus plus dan plus minus. Mudah-mudahan bisa membayangkan saudara. Jadi di tengah ada berilium ya, ada atom berilium. Kemudian di kiri kan kanannya itu yang satu itu baik kiri maupun kanan itu orbital 1s yang loopnya bertanda positif. Itu kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan dua, yang kanan positif, yang kiri negatif atau sebaliknya, yang kanan negatif, yang kiri positif ya sama saja itu ya. Jadi seperti itu. Interaksi orbital yang terlibat di dalam pembentukan orbital molekul BeH2 itu harus saudara bayangkan untuk kombinasi orbital hidrogen itu bisa plus plus, bisa plus minus gitu. Oleh sebab itu, eh, kalau kemudian kombinasi dua orbital 1s dari hidrogen itu berinteraksi dengan eh, apa namanya orbital-orbital dari berilium, yaitu orbital 2s dan 2p, maka kita bisa bayangkan untuk yang kombinasi plus-plus itu tentu bisa berinteraksi dengan apa namanya orbital 2s dari berilium. Sementara yang plus minus itu bisa berinteraksi dengan eh, salah satu dari orbital 2p berilium. Karena karakter orbital 2p berilium itu kan plus minus ya. Misalnya yang kanan plus, yang kiri min. Sehingga bisa berinteraksi dengan kombinasi dua atom hidrogen yang plus minus tadi. Itu dasar pemikiran untuk molekul BeH2 ya. Nah, bagaimana interaksi orbitalnya secara lengkap bisa saudara lihat bonding dan antibondingnya itu di bawahnya ini ya. Ini yang ikatan sigma yang mana orbital berilium menggunakan orbital 2s, kemudian dua atom hidrogen itu yang kombinasinya plus-plus ya. Yang kombinasinya plus-plus maka akan dihasilkan sigma bonding 2s. Kemudian di atas itu ada anti bonding 2s ya, anti bonding 2s. Ya, anti bonding 2s. Anti bonding 2s itu tentu yang ini ya, yang kalau Be-nya menggunakan 2s kemudian berkombinasi dengan kombinasi orbital dua atom hidrogen plus minus ya. Yang plus minus maka akan dihasilkan yang anti bonding 2s seperti ini. Sementara yang ini ya ini yang bonding plus minus yang melibatkan orbital px ya. Aku px orbital p pokoknya salah satu dari orbital 2p dari Be itu menghasilkan bonding sigma, kemudian ini anti bonding sigma yang melibatkan orbital p
Kalau ini orbital S. Oke, sampai sini clear atau ada yang perlu kita ulang pembahasannya? Jadi konsepnya dua atom hidrogen yang diikat oleh berilium itu dianggap sebagai satu kesatuan ya. Nah, jadi orbital satu S-nya itu dipandang sebagai satu kesatuan. Dan sebelum eh, membentuk interaksi dengan orbital Be, maka dua kombinasi orbital satu s dari dua atom hidrogen itu juga berkombinasi. Bisa kombinasi plus, bisa kombinasi min. Jadi plus minus ya atau plus plus ya. Jelas ya? Kalau belum buka mikrofon. Jelas ya? Oke. Semakin cepat saya semakin senang karena ada waktu yang cukup untuk persiapan saya eh, untuk ke fakultas ya. Nah, kemudian berikutnya ini dua apa molekul yang dibentuk oleh dua apa tiga atom ya tiga atom tapi tidak linear ya ini tekuk ya. Tekuk ya ya dalam hal ini NO2 minus ya NO2 minus jadi berbeda dengan BeH2 kalau BeH2 itu kan linear ya ini NO2 minus. Anda tahu struktur Lewis dari NO2 minus itu ada double bond ya, ada double bond NO, kemudian NO yang satunya single bond kan gitu ya. Eh, kemudian ada muatan formal negatif di salah satu O itu eh, diagram atau struktur Lewis-nya. Nah, bagaimana interaksi orbital yang terjadi, terutama tentang ikatan pi. Ya. Kalau tadi saya sampaikan bahwa struktur Lewis-nya itu eh, tidak sama ya. NO yang kiri misalnya ikatan rangkap, kemudian NO yang kanan tidak rangkap kan. Mau tidak mau kan harus seperti itu kalau terkait dengan struktur Lewis. Karena N ini harus punya PEB ya, harus punya satu PEB. Jadi NO2 tidak mungkin kita gambar linier, harus tekuk ya, harus tekuk. Nah, sebenarnya bagaimana interaksi yang menghasilkan atau interaksi orbital yang menghasilkan ikatan pi? Ya, maka penggambarannya seperti ini ya. Jadi tiga atom ini semuanya itu memungkinkan untuk eh, berinteraksi membentuk overlap yang menghasilkan ikatan pi. Ya. Jadi baik O yang kiri, N maupun O yang kanan itu sama-sama memiliki orbital p, ya sama-sama memiliki orbital p yang bisa saling overlap. Gitu ya. Nah, kalau overlapnya melibatkan tanda loop yang sama seperti ini, ya sama seperti ini, maka inilah yang kita kenal dengan overlap orbital atau interaksi orbital yang menghasilkan orbital bonding ya, pi bonding. Nah, bagaimana yang interaksi yang lain? Interaksi yang lain bisa eh, seperti ini tandanya ya. Tandanya bisa selang-seling seperti ini ya, plus minus plus ya. Maka hasilnya akan seperti ini ya. Hasilnya akan seperti ini ya. Plus minus ini tentu tolak menolak ini dengan ini dengan ini juga tolak menolak. Nah,
Yang ini juga begitu, tolak menolak, tolak menolak. Nah, kalau tandanya seperti ini plus plus ini main, maka yang terjadi ya ini akan dihasilkan kombinasi seperti ini. Jadi ini apa namanya ini yang ini kan bisa bisa posisinya bisa apa saja. Ini jadi sama ya. Ini dengan ini itu sama ya. Ini dengan ini. Kan bisa ini plus plus atau ini plus, ini min plus. Jadi ini dua kemungkinan ya. Jadi eh, bedanya kalau ini overlap ya, ini yang tidak overlap atau biasanya ini kita sebut bonding, ini yang anti bonding. Itu tentang interaksi orbital. Jadi realitanya memang ikatan pi itu terjadi baik di NO kiri maupun NO kanan. Itulah yang kita kenal dengan resonansi ya. Kita kenal dengan resonansi. Baik. Nah, sekarang eh, tadi saya sebutkan bahwa untuk NO2- ini sudah melibatkan simetri ya. NO2- itu C2V ya. C2V. Nah, bagaimana kombinasi orbital yang dimungkinkan eh, yang menghasilkan interaksi antara atom N yang di tengah, ini yang digambarkan orbitalnya di sebelah kiri, kemudian kombinasi orbital yang disiapkan oleh dua atom oksigen. Jadi karena tekuk, jadi persis seperti H2O, grupnya C2V. C2V itu ada E, ada C2, ada sigma XZ, ada sigma YZ ya. Dan kombinasi orbitalnya itu bisa seperti ini ya. Ini yang melibatkan orbital S ya. Orbital S dari atom O, dua S dalam hal ini ya, yang kombinasi yang plus plus plus, ini dua S kanan, yang kiri plus, yang kanan plus ya. Kemudian kombinasi yang minus, ini plus, ini minus, ini yang melibatkan dua S. Kemudian yang PZ ya, PZ ini bisa seperti ini ya, PZ PZ ya, plus plus maksudnya PZ plus PZ. Kemudian ada PZ main PZ, ini main, ini yang plus, ini yang main ya. Kemudian ini yang tentu yang ikatan pi ini ya. Ini yang ikatan pi ya. Kalau PZ-nya ikatan sema, maka dua yang lain kan pasti ikatan pi ya. Ya, kombinasinya untuk yang pi yang satu ini yang PEJ PJ ya, ini PJ min PJ, ini yang PX plus PX ya, ini PX min PX. Kalau kita lihat simetrinya, maka saudara bisa lihat di sini untuk yang ini itu A1 ya. Yang ini B2, ini A1, ini B2, ini B2, ini A1 dan B1 ya, ini B1, ini A2 ya, A2. Nah, orbital N yang terlibat, saudara bisa lihat di sini ya untuk apa namanya untuk ini ya, untuk ini itu kita bisa bayangkan orbital apa yang terlibat. Ya. Kemungkinannya kan ini orbital ya, PXPJ ini ya. Kemudian ini lengkapnya PXPJ PZ ya.
Jadi kita tinggal lihat saja eh, orbital apa yang cocok untuk berinteraksi dengan kombinasi orbital dari dua atom O ini. Ya, saya kalau seperti ini kan kita bisa bayangkan ini bisa berinteraksi dengan orbital eh, orbital S misalnya ya, orbital 2S misalnya kan bisa berinteraksi dengan ini. Ini bisa berinteraksi dengan 2P misalnya ya. Eh, yang seperti ini. Kemudian kalau seperti ini juga bisa berinteraksi dengan 2S ya. Ini 2P ya, dari orbital N ya. Ini juga ini ini S, ini P ya. Kalau ini seperti ini itu bisa membentuk ikatan pi, ini juga ikatan pi. Jadi ini juga ikatan pi ya, dengan N yang ada di tengah ini. Maka dari ilustrasi interaksi orbital dari atom N yang di tengah dan kombinasi orbital S dan P dari atom O yang di pinggir, ya, maka kita akan bisa menggambarkan interaksinya tadi dan membuat diagram energi orbital molekulnya. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, jadi cara membaca ini Anda bisa lihat di sini tadi ada A1 ya. Ada A1 yang dibentuk oleh PZ-PZ, eh, juga A1 yang dibentuk oleh eh, apa namanya S ya. Ini yang A1S, kemudian A1 B2SS ya. Maka orbital molekulnya bentuknya seperti ini bisa kita pahami sekarang interaksi yang terjadi itu tingkat energi orbital yang sesuai ya ternyata 1S dari 2S dari dari BE BN ya 2S dari N itu lebih bersesuaian untuk membentuk ikatan dengan A1 dari ini tadi PZ plus PZ ini ya. Cara memahaminya seperti itu. Ini tema bonding, kemudian ada anti bondingnya ya. Kemudian tidak semua, jadi yang bonding sigma itu ada A1, ada B. A1 ini selain melibatkan 2S juga melibatkan 2PZ tadi ya. A1 ini 2PZ ya. Kita bisa lihat di sini. Kemudian anti bondingnya kita bisa gambarkan di sini anti bondingnya. Ini A1 anti bonding yang dengan 2S ya, dari N dan PZ-PZ. Kemudian anti bonding yang A1 dari PZ itu ada di sini ya, ini. Ya, ini. Kemudian di sini ada eh, ikatan sigma B2 ya B2 ini yaitu PZ min PZ itu B2 ini bisa berinteraksi dengan B2 PY ya di sini B2 ini PY itu masih ikatan sigma. Kemudian B1 itu PX itu ikatan pi ya ikatan pi dengan B1 ya ini PX juga B1 di atasnya ada anti bonding. Itu yang bonding ya. Yang bonding ada tiga, anti bondingnya ada tiga. Kemudian sisanya yang tidak match tentu itu akan berperan sebagai orbital molekul anti bonding ya. Maaf, non bonding. Ini yang non bonding.
Jadi nggak ada interaksi yang mungkin antara A2 PX min PX atau B2 PJ plus PJ atau A1 PX PJ min PJ. Sementara untuk orbital S, karena ini orbital S dari atom oksigen, ini energinya eh, cukup rendah sehingga tidak tidak apa bersesuaian, tidak match dengan yang ini, lebih lebih dipilih yang orbital P ya. Jadi ikatan sigma maupun pi-nya itu yang melibatkan kombinasi orbital atom O yang berupa orbital P. Jadi seperti itu, ini cikal bakal dari Salk ya. Tapi ini tidak menggunakan Salk, tapi hanya didasarkan pada gambar. Saya kira lebih mudah ya membayangkan karena di sini diberikan ilustrasi gambarnya. Saya kira eh, materi kita sampai ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi terakhir ini. Baik, oke. Eh, Sambil menunggu kalau ada pertanyaan, saya sudah eh, siapkan di GCR ada tugas. Tugasnya gabungan dari tugas 21 sampai tugas 24 ya. Silakan dibuka di GCR. Eh, Nggak ada pertanyaan ya? Mudah-mudahan tidak ada. Biar bisa saya akhiri sampai di sini. Dan untuk menutup, kita ambil screenshot terakhir. Tadi masih belum lengkap, ini sudah lebih lengkap ya. 342. Silakan on cam, saya ambil lagi screenshotnya. Jangan lupa mengisi presensi.